Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mimin. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like. Bab 3491 bertemu Yu Xinlan. Suasana di kedai itu mencekam dan berisik. Beberapa orang saling membenci karena dendam lama, dan mata mereka berbenturan seperti pedang. Beberapa orang tidak bisa lagi menahan diri, dan mulai bertarung sengit dengan tinju dan tendangan. Orang-orang di sekitar mereka tidak takut, dan sepertinya sudah terbiasa, bahkan bertepuk tangan dan bertepuk tangan. Yang lain melihat sekeliling dengan alis tegas, seolah mencari peluang. Di sudut kedai, mata Ye Chong tertarik pada sebuah pemandangan. Seorang wanita cantik sedang menari tiang di sana. Gerakannya anggun dan penuh gaya, dan setiap gerakan dan tariannya penuh dengan kombinasi kekuatan dan keanggunan. Saya harus mengatakan bahwa kecantikan ini memiliki sosok yang sangat bagus, dan bahkan Ye Chong tidak bisa tidak melihatnya lagi. Dia memiliki rambut hitam bergelombang yang tergerai secara alami dan berayun lembut dengan gerakannya, memancarkan pesona yang sulit diatur. Si cantik mengenakan atasan bertali bahu kecil yang memperlihatkan perutnya yang mulus dan tulang selangka yang terpahat. Atasan tersebut sangat pas dengan bentuk tubuhnya dan menonjolkan lekuk tubuhnya yang sempurna. Mengenakan celana pendek di bagian bawah tubuhnya, dia memperlihatkan sepasang kaki putih besar, yang terlihat sangat mencolok di bawah cahaya. Di kakinya yang putih dan lembut, dia mengenakan sepatu hak tinggi, yang tidak mempengaruhi tariannya sama sekali. Pada awalnya, kecantikan itu menundukkan kepalanya dan wajahnya terhalang oleh rambut keritingnya. Ye Chong tidak bisa melihat dengan jelas. Namun, saat kecantikan itu mengangkat kepalanya dan memperlihatkan wajahnya, Ye Chong hampir memuntahkan seteguk darah. Ini masih seorang kenalan. Ternyata itu adalah Yu Xinlan dari keluarga Yu di Gunung Qilin, sebuah keluarga semi tertutup. Ye Chong telah banyak membantu Yu Xinlan pada awalnya. Saat ini, melihat Yu Xinlan di sini, dia juga terlihat aneh. Ketika orang-orang di sekitarnya melihat penampilan Yu Xinlan, mata mereka membelalak dan terus berteriak. Ye Chong tersenyum dan tidak mengganggu Yu Xinlan. Sebaliknya, dia menemukan sudut untuk duduk. Pada saat ini, seorang pemuda berpakaian bagus datang dan duduk di hadapan Ye Chong. Pria muda ini sangat mencolok. Dia mengenakan setelan mahal dan jam tangan emas di pergelangan tangannya berkilau terkena cahaya. Anda tidak perlu melihatnya untuk mengetahui siapa putra generasi kedua yang kaya itu. Mata generasi kedua yang kaya tertuju pada Xinlan, dengan cahaya serakah di matanya. Dia sepertinya sangat tertarik dengan tarian Yu Xinlan, dan tanpa sadar air liur mengalir dari sudut mulutnya. Saat lagu berakhir, generasi kedua yang kaya itu tiba-tiba melambai ke bartender. "Ini, beri tip pada wanita ini," kata generasi kedua yang kaya itu, mengambil cek dari tangannya dan melemparkannya ke bartender. Bartender itu mengambil cek itu, melihat sekilas jumlahnya, dan tertegun. Kemudian, dia menggunakan pengeras suara untuk meredam suara-suara lain di bar dan berteriak, "Terima kasih Pak atas kemurahan hati Anda. Tip 3 juta untuk kecantikannya." Seluruh kedai langsung terdiam, dan mata semua orang terfokus pada generasi kedua yang kaya. 3 juta, bagi kebanyakan orang yang hadir, adalah jumlah uang yang sangat besar.
Namun generasi kedua yang kaya menggunakannya sebagai tip. Siapa ini? Dia benar-benar kaya. Orang ini terlalu murah hati. Aku tahu. Ini putra tertua dari keluarga Hu Qiang. Ternyata itu keluarga Hu. Setelah mendengar tentang keluarga Hu, semua orang langsung merasa itu masuk akal. Keluarga Hu adalah keluarga terkaya di Mojinjeng. Tidak heran kepala sekolah seperti ini. Keluarga Hu berusaha menyentuh kekayaan Jinheng yang tidak ada bandingannya oleh siapapun. Sepertinya wanita cantik lain akan dikalahkan oleh uang. Meskipun Hu Qiang kaya, reputasinya tidak terlalu bagus. Banyak orang berpikir, gadis cantik seperti itu akan dirusak oleh pria ini, Hu Qiang. Dan Hu Qiang menikmati komentar dan pandangan iri semua orang. Matanya menoleh ke arah Yu Xinlan, merasa sangat bangga. Yu Xinlan terus menari di sana, tampak tidak tergerak. Belakangan, Hu Qiang secara tidak sengaja melihat Ye Chong di seberangnya. Ketika dia mengetahui bahwa Ye Chong sedang melihat Yu Xinlan, senyum mengejek muncul di sudut mulutnya. "Apa yang kamu lihat? Seekor katak masih ingin makan daging angsa?" Hu Qiang berkata kepada Ye Chong dengan nada menghina, cukup keras untuk didengar semua orang di sekitarnya. Ye Chong memalingkan muka dari Yu Xinlan dan memandang Hu Qiang. Dia tidak marah karena provokasi Hu Qiang. Di matanya, pihak lain hanyalah seekor semut. Dia berkata dengan tenang, "Tuan Hu benar-benar murah hati. Tetapi penghargaan yang sebenarnya tidak dapat diukur dengan uang." Hu Qiang tercengang, jelas tidak menyangka Ye Chong akan menjawab seperti ini. Dia terkekeh, tentu saja orang miskin akan membuat alasan seperti itu. Ye Chong tersenyum dan mengabaikan Hu Qiang. Hu Qiang sedikit kesal. Tidak ada seorang pun di Mojinjeng yang berani tampil seperti ini di hadapannya. Dia bisa membuat semua orang bertekuk lutut dengan uang. "Apa-apaan ini? Biarkan aku melihat betapa mulianya kamu," Hu Qiang berpikir dalam hati. Memikirkan hal ini, mata Hu Qiang menunjukkan sedikit provokasi. Dia tiba-tiba memanggil bartender dengan keras. "Ini, berikan orang ini segelas anggur terbaik, dan tagih ke rekening saya." Bartender itu segera menyetujuinya. Hu Qiang tersenyum dan berkata kepada Ye Chong, "Nak, tidak perlu berterima kasih padaku. Dilihat dari penampilanmu, kamu mungkin belum pernah menikmati minuman sebaik ini dalam hidupmu." Kerumunan di sekitarnya tertawa terbahak-bahak, tapi Ye Chong tetap tenang, seolah ejekan Hu Qiang tidak berdampak padanya. Hu Qiang merasa tidak senang saat melihat Ye Chong masih tidak menanggapi. Dia tidak mempercayai orang yang tidak bisa berbuat apa-apa dengan uang. Jadi, Hu Qiang berkata dengan nada merendahkan, "Lihat di warung mana kamu membeli pakaian ini. Suasana hatiku sedang baik hari ini dan aku akan memberimu kesempatan untuk datang dan menjadi pengikutku. Kamu bisa jalan-jalan denganku mulai sekarang dan aku akan memastikan kamu populer. Minumlah sesuatu yang pedas. Jika Anda bisa menjadi pengikut Hu Qiang, Anda tidak perlu khawatir tentang makanan dan minuman." Meskipun mereka tahu bahwa Hu Qiang mempermalukan Ye Chong, banyak orang yang sedikit iri. Ye Chong tersenyum, menatap Hu Qiang dengan ringan, dan menjawab, "Tidak perlu, aku sudah terbiasa dengan kebebasan dan tidak suka diperintah." Wajah Hu Qiang menjadi gelap, dia tidak menyangka Ye Chong begitu keras kepala. Dia mencibir dan langsung mengejek,
kebebasan. Di Mojinjeng, tidak ada kebebasan tanpa uang. Anak malang sepertimu hanya bisa minum di sini dan menyaksikan kegembiraannya. Ye Chong tidak menjawab. Dia terlalu malas untuk berdebat dengan Hu Qiang. Dia menoleh dan terus menatap Yu Xinlan. Ketika Hu Qiang melihat Ye Chong mengabaikannya, dia merasa kehilangan muka. Oke, hari ini saya ingin menunjukkan kepada Anda apa itu kekuatan sebenarnya, Hu Qiang berkata dengan dingin. Apakah kamu tidak suka melihat wanita cantik? Saya tidak akan membiarkan kamu melihatnya. Setelah mengatakan itu, Hu Qiang berdiri dan berteriak kepada Yu Xinlan, cantik, kemarilah. Aku akan memberimu 3 juta lagi. Yu Xinlan berhenti dan menoleh untuk melihat Hu Qiang. Matanya berbinar, dan dia segera turun dari panggung dan berjalan mendekat. Bab 3492 Hu Qiang generasi kedua yang kaya. Ketika Hu Qiang melihat Yu Xinlan berjalan ke arahnya, dia merasa sangat bangga. Dia berdiri, mengulurkan tangannya untuk menyambutnya, dengan senyum bangga di bibirnya, seolah dia sudah menganggap Yu Xinlan sebagai miliknya. Kerumunan di sekitar juga berhenti berbicara, menunggu adegan yang akan terjadi. Semua orang merasa sedikit menyesal karena gadis kecil secantik itu dirusak oleh Hu Qiang. Tampaknya kekuatan uang memang terlalu dahsyat. Namun, apa yang terjadi selanjutnya di luar dugaan semua orang. Hu Qiang sudah siap, mengulurkan tangannya untuk meraih pergelangan tangan Yu Xinlan. Akibatnya, ketika Yu Xinlan berjalan melewati Hu Qiang, dia bahkan tidak memandangnya. Dia hanya mengabaikannya dan berjalan ke sisi Ye Chong. Dia menatap Ye Chong dan berkata sambil tersenyum, Ye Chong, kenapa kamu? Ye Chong mengangkat kepalanya, tersenyum sedikit, dan menjawab, Xinlan, sudah lama tidak bertemu. Percakapan keduanya mengungkapkan bahwa mereka tampaknya memiliki persahabatan yang mendalam. Kedekatan Yu Xinlan dan senyuman Ye Chong mengejutkan semua orang di sekitar mereka. Penonton yang semula bersiap menyaksikan kemeriahan melihat pertunjukan tak terduga saat ini. Tangan Hu Qiang yang terulur masih di udara, dan ekspresinya berubah dari bangga menjadi malu. Sudut mulutnya bergerak-gerak, dan senyuman awalnya yang percaya diri menjadi kaku. Dia merasa terhina tidak seperti sebelumnya. Kerumunan di sekitarnya mulai berbisik, dan diskusi pun penuh dengan ejekan. Lihatlah ekspresi Hu Qiang, sungguh lucu. Iya, aku tidak menyangka si cantik ini mengabaikannya begitu saja, haha. Rasa malu Hu Qiang dengan cepat berubah menjadi kemarahan. Dia berbalik dan menatap Ye Chong dan Yu Xinlan, matanya penuh cemburu dan dendam. Dia tidak bisa menerima kalau dia kehilangan muka seperti ini, terutama di bawah tatapan banyak orang. Beraninya kamu mengabaikanku? Suara Hu Qiang sedikit meninggi saat dia mencoba mendapatkan kembali harga dirinya. Yu Xinlan berbalik, menatap Hu Qiang dengan dingin, dan berkata, apakah aku kenal denganmu? Ye Chong dan aku adalah teman lama. Mari kita bicara. Apa masalahnya? Wajah Hu Qiang menjadi semakin jelek. Dia menoleh ke arah Ye Chong dan berkata dengan marah, Nak, kamu pikir kamu ini siapa? Apakah kamu berani bersaing denganku untuk mendapatkan seorang wanita? Mata Ye Chong tenang, dan tidak ada gejolak dalam suaranya. Seperti yang saya katakan, tidak semuanya bisa diukur dengan uang. Siapa yang dia pilih untuk dijadikan teman adalah urusannya sendiri.
Hu Qiang sangat marah. Dia tidak menyangka Ye Chong berani berbicara dengannya seperti ini. Dia menatap Ye Chong, jejak kekejaman melintas di matanya, jelas tidak mau menyerah sekarang. Hu Qiang menarik napas dalam-dalam dan memutuskan untuk menggunakan kekayaannya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Cantik, Hu Qiang meninggikan suaranya, mencoba berkata dengan nada menggoda, "Ikutlah denganku, dan aku akan segera memberimu 5 juta." Tidak ada keraguan di wajah Yu Xinlan, dan dia tidak memperhatikan Hu Qiang. Yu Xinlan juga berasal dari keluarga besar di dunia seni bela diri, jadi beberapa juta bukanlah apa-apa baginya. Wajah Hu Qiang menjadi gelap. Dia tidak menyangka Yu Xinlan bisa menolaknya. Dia bahkan lebih marah di dalam hatinya, tetapi di permukaan lebih sombong, dan terus menaikkan harga, 7 juta. Selama kamu meninggalkan orang malang ini, uang itu akan menjadi milikmu. Kerumunan di sekitarnya mulai berbicara. Mereka terkejut dengan perilaku Hu Qiang, dan mereka juga penasaran dengan pilihan Xinlan. 8 juta, Hu Qiang hampir berteriak, kesabarannya mencapai batasnya. Yu Xinlan menggelengkan kepalanya sedikit, dengan sedikit rasa jijik di matanya. Uangmu tidak ada artinya bagiku, nilai beberapa orang tidak dapat dibandingkan dengan uangmu. Hu Qiang benar-benar kesal. Dia menunjuk ke arah Ye Chong dan mengejek, "Orang malang ini, apa yang dia punya? Apa yang bisa dia berikan padamu? Dia sama sekali tidak layak untukmu." Yu Xinlan tahu kekuatan Ye Chong yang sebenarnya. Dia tersenyum dan berkata kepada Hu Qiang, "Tuan Hu, Anda tidak tahu. Saya menyarankan Anda untuk menahan diri. Kekuatan dan kekayaan saudaraku Ye Chong jauh melebihi imajinasi Anda." Ye Chong terdiam, berpikir bahwa Yu Xinlan telah menjadikan dia musuh. Hu Qiang tercengang, dia tidak menyangka Yu Xinlan akan berbicara mewakili Ye Chong seperti ini. Pada saat yang sama, ada ekspresi luar biasa di wajahnya. Dia mengira Ye Chong hanyalah orang biasa yang miskin. Segera, Hu Qiang menjadi semakin marah. Kamu benar-benar menolakku karena anak ini? Apa hebatnya dia? Kamu masih bilang dia hebat. Kenapa aku tidak bisa melihatnya? Jangan tertipu olehnya." Yu Xinlan terlalu malas untuk menanggapi Hu Qiang, tetapi menoleh ke Ye Chong dan berkata dengan lembut, "Ye Chong, abaikan dia seperti lalat." Ye Chong tersenyum, tentu saja. Mendengar dua orang membicarakannya seperti ini, Hu Qiang tercekat dan tidak bisa berkata-kata. Wajahnya menjadi merah dan putih, terlihat sangat malu. Kerumunan di sekelilingnya mulai menertawakannya, dan dia merasa terhina yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hu Qiang ini, sepertinya dia telah menemui jalan buntu hari ini. Ya, haha, sepertinya beberapa orang benar-benar tidak peduli dengan uang. Kecantikan ini cukup bagus. Kemarahan Hu Qiang mencapai titik ekstrim, dan dia menatap tajam ke arah Ye Chong dan Yu Xinlan. Hu Qiang berkata dengan marah, "Wah, kamu tidak perlu bangga di sini. Siapa yang tahu trik apa yang kamu gunakan untuk menipu gadis-gadis, dan mereka mengira kamu hebat. Mari kita bandingkan kemampuanmu." Hu Qiang selalu percaya bahwa Yu Xinlan ditipu oleh Ye Chong, dan dia mengira Ye Chong adalah orang kaya. Itu sebabnya dia seperti ini. Ye Chong tersenyum, "Apa yang ingin kamu bandingkan? Mari kita lihat siapa di antara kita yang kaya. Aku akan memperlihatkan wajah aslimu."
Ye Chong mengangkat bahu dengan acuh tak acuh, karena seseorang mendatanginya lagi dan ingin ditampar wajahnya. Dia tentu saja tidak keberatan. Oke, aku akan menganggapnya sebagai janjimu. Sekarang mari kita pergi ke Jalan Dong Tiao untuk membeli hadiah untuk wanita cantik. Apakah kamu berani? Jalan Dong Tiao adalah pusat pengumpulan dan distribusi barang antik dan peninggalan budaya paling terkenal di Mojinjeng. Ye Chong tersenyum. Saya tidak punya waktu untuk bermain dengan Anda. Saya di sini untuk berpartisipasi dalam pemilihan lama. Begitu kata-kata ini keluar, pemandangan menjadi sunyi selama beberapa detik. Meski sebagian besar orang yang datang ke sini untuk mengikuti seleksi, tidak ada yang akan mengatakannya secara langsung. Yu Xinlan juga menatap Ye Chong dengan mata terbelalak. Hu Qiang menyipitkan matanya. Hanya kamu masih berpartisipasi dalam seleksi? Yu Xinlan juga bertanya dengan suara rendah. Ye Chong, apakah kamu ingin menjemput lama? Ye Chong mengangguk tanpa ragu dan bertanya dengan suara rendah. Kamu juga? Yu Xinlan berkedip. Sepertinya dia datang ke sini untuk suatu tujuan. Pada saat ini, pintu kedai dibuka lagi, dan sesosok tubuh masuk. Orang itu mengenakan jubah hitam dan topeng perak di wajahnya, hanya memperlihatkan sepasang mata yang tajam. Kemunculannya langsung membungkam kedai yang semula ramai. Pria berjubah hitam perlahan berjalan ke bar dan memandang semua orang. Bartender itu segera berkata dengan suara gemetar, "Zhao, orang-orang Tuan Zhao ada di sini." Begitu kata-kata ini keluar, suasana di kedai kembali menjadi tegang. Semua orang tahu bahwa kedatangan orang-orang Tuan Zhao berarti pemilihan tim Jia lama akan segera dimulai. Bersambung.